Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keempat untuk mata kuliah pengantar ilmu manajemen tentang proses pengambilan keputusan. Nah, jadi pada pertemuan ini saya ingin membahas beberapa hal. Yang pertama terkait dengan teknologi informasi dan manajemen. Nah, kalau kita lihat ya, teknologi informasi atau TI ini menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan ya dari organisasi atau manajemen perkantoran. Kita ketahui seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengendalian kerja itu bisa dilaksanakan oleh yang namanya perangkat komputer yang berisi aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen. Nah, kalau kita lihat dalam kaitan dengan ini, pengertian teknologi informasi adalah perolehan, pemrosesan, penyimpanan dan penyebaran informasi yang berbentuk angka, huruf, gambar maupun suara ya dengan alat elektronik ya yang berdasarkan perhitungan atau computing dan komunikasi jarak jauh telecommunication. Nah, di sini ada 3 komponen utama daripada teknologi informasi. Yang pertama adalah komputer, yang kedua mikroelektronik, dan yang ketiga adalah telekomunikasi. Nah, selanjutnya apa peran teknologi komunikasi? Yang pertama yang jelas bahwa peranan teknologi komunikasi dalam manajemen ini adalah dalam kaitan dengan pembuatan surat dan laporan. Ya, kita ketahui sekarang laporan itu lebih mudah kita buat dengan komputer. Kedua, kita kirim dengan saat itu juga dengan melalui email atau melalui jaringan LAN tersendiri ya. Kalau itu dalam satu gedung atau beda gedung. Kemudian yang kedua, peranannya adalah komunikasi dalam lingkup kantor ya. Kita mempermudah dalam komunikasi itu sudah pasti sama-sama kita ketahui. Kemudian dalam kaitan dengan pengiriman surat, kemudian dalam hal yang namanya filing ya. Dalam pengarsipan, sekarang arsip-arsip banyak yang sudah tadinya tumpukan kertas di gudang, sekarang sudah bisa disederhanakan dan disimpan di dalam folder-folder atau di dalam database ya. Nah, kemudian di sini ada aspek yang terkait namanya otomatisasi kantor. Jadi office automation ya. Ini adalah yang diartikan sebagai penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, yang terutama ini berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang di dalam maupun di luar perusahaan. Tentunya tujuan daripada otomatisasi dari peralatan kantor adalah bagaimana bisa memanfaatkan seefisien mungkin atas uang, tenaga kerja, material, waktu dan mesin atau alat-alat kerja. Yang kedua adalah pemeliharaan kecepatan dan ketepatan prosedur kerja. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Nah, apa sih dampak penggunaan teknologi informasi dalam manajemen organisasi? Yang jelas, ya, seperti katakan Porter, ya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan organisasi ini berkompetisi dalam 2 hal. Yang pertama, biaya rendah. Dengan layanan dan produk dengan biaya rendah, maka memudahkan untuk berkompetisi. Yang kedua, diferensiasi. Ini berkompetisi dengan perusahaan lain dengan layanan yang lebih menarik yang tidak dapat disaingi perusahaan lain. Misalnya, inovasi layanan purna jual yang lebih mudah. Jadi kalau orang pemesanan juga produk yang tersedia dalam 24 jam. Seperti kita ingin mengganti ban mobil, itu kita bisa langsung pesan dengan perusahaan tertentu. Kemudian dia akan datang ke tempat kita ya, kalau kita macet mogok di jalan karena bannya pecah atau bermasalah, dia bisa datang pada saat itu juga. Kemudian aki juga begitu ya, dengan baterai aki. Nah, ini adalah yang disebut dengan diferensiasi ya, yang membedakan kita dengan orang lain. Nah, kemudian hal yang penting adalah tipe keputusan manajemen. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang topik pada hari ini, tipe keputusan manajemen ini ya, ada beberapa tingkatan. Mulai dari kegiatan perencanaan strategis. Di sini
penerapan daripada keputusan-keputusan dalam manajemen dilakukan pada tingkat atas ya, manajemen tingkat atas. Nah, kemudian dalam kaitan dengan bagian pengendalian manajemen. Nah, ini adalah bagaimana sistem itu bisa meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah diterapkan secara efektif dan efisien. Ini masih di dalam tataran atau tahap manajemen tingkat atas. Nah, kemudian juga dalam kaitan dengan pengendalian operasi. Ya. Kemudian dari tipe keputusan manajemen ini ada yang disebut dengan keputusan terprogram atau structured or programmed decision ya. Ini biasanya keputusan yang berulang dan rutin ini dapat diprogram ya. Jadi keputusan ini terstruktur biasanya ada di manajemen tingkat bawah. Sebagai contoh, keputusan pemesanan barang, penagihan piutang ya. Ini adalah yang bisa dilakukan di dalam konsep keputusan terprogram. Nah, kemudian ada lagi keputusan setengah terprogram atau semi programmed decision. Nah, ini keputusan ini sebagian dapat diprogram, tapi sebagian ini berulang dan yang berulang rutin ya. Kemudian ada yang sifatnya rumit, perlu hitung-hitungan atau analisis. Nah, ini biasanya tidak bisa dilakukan secara terprogram yang rutin. Nah, contohnya seperti bagaimana kita memutuskan untuk membeli sistem komputer yang lebih canggih ya. Atau kita mengalokasikan dana tertentu untuk kegiatan promosi ya. Ada lagi yang ketiga adalah keputusan tidak terprogram atau unstructured atau non-programmed decision. Nah, ini yang biasanya tidak terjadi berulang dan tidak selalu terjadi. Misalnya kita akan melakukan merger, nah ini kan tidak selalu bisa terjadi. Nah, kemudian bagaimana dalam kaitan dengan proses pengambilan keputusan? Pada bagian ketiga ini saya ingin menjelaskan bahwa pengambilan keputusan itu bisa kita definisikan sebagai pemilihan di antara berbagai alternatif. Nah, ini dalam rangka ini kaitan dengan pemecahan masalah ya. Nah, kemudian saya melonjak ke teknik pengambilan keputusan. Nah, ini di bagian teknik pengambilan keputusan ada yang namanya teknik kreatif. Nah, di sini dilakukan upaya yang namanya brainstorming ya. Ini bagaimana berusaha untuk menggali dan mendapatkan informasi secara masif, dan kemudian kita berupaya juga untuk menggali potensi-potensi sehingga ini menjadi suatu kreativitas ya. Jadi dengan brainstorming itu memberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk menyampaikan ide-idenya atau pandangan-pandangannya terhadap sesuatu yang nanti akan kita pecahkan. Kemudian ada namanya kedua adalah teknik partisipatif. Nah, di sini individu atau kelompok ini dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan ya. Yang ketiga adalah berdasarkan rasio. Jadi pengambilan keputusan ini berdasarkan parameter data dan informasi yang diperoleh dan kemudian dikomparasikan dengan teknik tertentu. Yang keempat adalah eskalasi komitmen. Nah, ini pengambilan keputusan ini berdasarkan komitmen terhadap keputusan sebelumnya. Walaupun ada bukti bahwa keputusan itu keliru ya. Nah, ini yang terkait dengan hal proses pengambilan keputusan. Dan kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan? Yang pertama ya disebut dengan trial and error ya. Cara ini merupakan metode yang paling rendah tingkatannya, biasanya dilakukan bagi orang yang belum pernah mengalami atau mengenal atau belum sama sekali tahu bagaimana untuk hal yang akan diputuskan. Dan kedua adalah intuisi. Nah, ini biasanya penyelesaian masalah dengan intuisi atau naluri bisikan hati ini kurang dianjurkan karena tidak ilmiah ya. Karena kadang-kadang bisa saja intuisi ini keliru atau bisa dipengaruhi oleh
pengalaman-pengalaman yang pernah dimilikinya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya nursing process atau proses keperawatan, nurse ya. Merupakan satu langkah penyelesaian masalah yang sistematis yang didukung oleh rasionalitas secara ilmiah. Misalnya melalui pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang ini merupakan suatu siklus untuk mengatasi masalah yang terjadi. Kemudian ada lagi yang namanya scientific method atau research process. Ini proses riset atau penelitian merupakan suatu penyelesaian masalah yang didasarkan kepada hasil penelitian yang menggunakan logika yang sistematis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada bagian keempat ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.